Kita juga diajak pada kesempatan ini juga berbicara tentang keselamatan, berbicara tentang surga. Hari ini juga kita berdoa secara khusus untuk arwah kaum beriman, teristimewa keluarga-keluarga kita, umat yang berada di stasi Dampit yang telah meninggal dunia. Semoga dosa-dosa mereka diampuni dan dianugerahkan keselamatan jiwa. Dan supaya yang layak di hadapan Tuhan, mari kita semua tundukkan kepala, menyesali akan setiap dosa, kelemahan dan keterbatasan kita. Seraya kita mohon ampun kepada Tuhan, supaya dipantaskan dan dilayakkan merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya doakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita
kuasa dari maut yang telah Kau berikan kepada kami takkan dapat dicuri oleh siapapun. Kami mohon lindungilah iman kami bila rasa takut menghadapkan kami pada pilihan palsu, dan bila hati kami menjadi bimbang oleh persoalan-persoalan hidup yang nyata. Cenderungkanlah kami untuk bertahan dengan bulat dan mempercayakan diri kepadamu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab kedua Makabi. Pada masa pemerintahan Raja Antiochus Epiphanes, ada 7 orang bersaudara serta ibu mereka ditangkap. Dengan siksaan cambuk dan rotan, mereka dipaksa oleh sang raja untuk makan daging babi yang haram. Maka seorang dari antara mereka, yakni yang jadi juru bicara, berkata begini, "Apakah yang hendak Baginda tanyakan kepada kami, dan apakah yang hendak Baginda ketahui? Kami lebih senang mati daripada melanggar hukum nenek moyang kami." Ketika anak yang kedua hampir putus nyawanya, berkatalah dia, "Memang benar, bangsa, engkau dapat menghapus hidup dari dunia ini. Tetapi Raja alam semesta akan membangkitkan kami untuk kehidupan kekal. Oleh karena kami mati demi hukum-hukumnya." Sesudah itu, anak yang ketiga disengsarakan. Ketika diminta, segera dikeluarkannya pedangnya, dan dengan berani dipindahkannya tangannya juga. Dengan berani, ia berkata, "Dari surga, aku telah menerima anggota-anggota ini. Demi hukum-hukum Tuhan, pandang semuanya ini bukan apa-apa. Aku berharap akan mendapat kembali semua kepadanya." Sampai-sampai sang raja sendiri serta pengiringnya tercengang-cengang atas semangat pemuda itu dan memandangnya kesengsaraannya bukan apa-apa. Sesudah yang ketiga berpulang, maka yang keempat disiksa dan dibunuhkan secara demikian pula. Ketika sudah dekat pada akhir hidupnya, berkatalah dia, "Sungguh baiklah berpulang oleh tangan manusia dengan harapan yang dianugerahkan Allah sendiri bahwa kami akan dibangkitkan kembali oleh-Nya. Tetapi bagi Baginda tidak ada kebangkitan untuk kehidupan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Wajah-Mu yang
Saudara-saudara, dalam kasih karunia-Nya, Tuhan kita, Yesus Kristus dan Allah Bapa kita telah mengasihi kita dan telah menganugerahkan penghiburan abadi serta pengharapan yang baik kepada kita. Semoga Ia menghibur dan menguatkan hatimu dalam segala karya dan tutur kata yang baik. Selanjutnya, saudara-saudaraku, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Juga supaya kamu terlepas dari para pengacau dan dari orang-orang jahat, sebab tidak semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan akan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu telah kamu lakukan dan akan selalu kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap mengarahkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketakwaan Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menuliskan untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan istrinya, tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh 7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya wanita itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak mendapat bagian
di dalam dunia yang lain itu, dan dalam kebangkitan dari antara orang-orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Pada suatu ketika saya mengikuti upacara pemberkatan jenazah, penutupan peti, dan upacara pemakaman dari seorang ibu. Pada waktu saya sampai di ini, dia sedihnya luar biasa karena kehilangan suaminya. Tapi kemudian karena dia dihibur oleh teman-teman yang lain, lalu mereka duduk di satu pojok, mereka bercerita. Pada saat saya datang, kemudian saya juga diundang dalam cerita itu. Sendiri laki-laki di situ, semuanya perempuan. Lalu kemudian muncullah pertanyaan dari sang ibu yang sementara berduka ini. Dia tanya begini, Rom, saya ini sebenarnya sedih, tapi juga penasaran. Jadi sekarang saya mau tanya sama Romo dulu. Kenapa? Nah, suami saya ini kan dulu sudah pernah menikah, lalu istrinya mati, meninggal. Istrinya meninggal, lalu dia 1 tahun kemudian dia menikahkan. Ya, saya menikah dengan dia. Nah, sekarang dia meninggal. Saya mau tanya kepada Romo, kira-kira waktu sekarang ini dia yang sudah meninggal ini ketemu sama istri yang pertama di atas sana, terus kamu tanya apa? Nah, saya mau tanya Romo, kira-kira kalau nanti berikut saya mati, lalu kalian bertiga ketemu di atas, dia mau pilih siapa? Ayo. Jadi dia ini kebingungan. Karena ya secara manusiawi dia pikir, loh, dia sudah menikah, istri yang pertama, nah sekarang dua-duanya meninggal. Nah, lalu kalau dia meninggal, tiga-tiganya sudah meninggal di atas sana, nah ketemu tiga-tiga loh. Nah dia ini bertanya, kira-kira suami saya ini pilih dia atau pilih saya? Saya jawab begini, nanti lain kali kalau ada kesempatan harus saya jawab, karena kau sementara berduka. Karena kalau saya jelaskan sekarang pasti kau akan ketawa, lalu kau tidak berduka lagi. Nanti kamu akan diancam oleh kaum keluargamu karena kamu tidak bersedih karena kematian suamimu. Tapi dia penasaran, dia tanya terus, ya Romo, saya ingin tanya, kira-kira dia pilih siapa? Akhirnya saya bilang begini, ya sudah tuh. Karena kan kamu mikir secara manusiawi, maka saya juga bertanya secara manusiawi, saya juga menjawab secara manusiawi. Jadi ya sudah toh, kalau secara manusiawi di atas sana dia akan memilih siapa yang paling cantik. Jadi kalau kau cantik pasti dia pilih kamu. Kalau kau tidak cantik ya dia pilih istri yang pertama. Nah, tambah bingung lagi yang ini. Nah ini sebuah pertanyaan yang bagus yang disampaikan oleh umat beriman tentang peristiwa kematian dihubungkan dengan keadaan di mana orang sudah bersatu dengan Kristus dan dipikirkan secara manusiawi, apakah ada perjumpaan di sana, apakah ada pilihan-pilihan di sana.
Nah, demikian juga pasti Anda semua juga memikirkan hal yang sama. Bagi mereka yang sudah menikah 2 kali atau 3 kali, ya pasti juga akan berpikir yang sama. Waduh, ini nanti kita ketemu di atas, kira-kira pilih yang mana ini? Pilih 1, istri 2, istri 3, istri 4. Nah, ini pengalaman manusiawi yang sering dimunculkan. Ya, kita semua manusia maka berpikir demikian. Demikian juga orang-orang dalam bacaan Injil tadi mempertanyakan hal demikian. Ada 7 orang bersaudara, lalu kemudian mereka semuanya menikah dengan seorang wanita. 7-7-nya kemudian mati, wanita ini juga mati. Sama pertanyaan ibu tadi, kira-kira wanita ini memilih siapa? Sama secara manusia, paling wanita ini dia juga akan berpikir, ya paling dari 7 orang itu dia pilih yang paling ganteng, ya sudah dia pilih yang begitu. Tapi secara manusia kita akan berpikir, ya pasti perempuan ini ketika dia memilih yang satu, yang lain pasti tidak akan marah, karena ya 7 orang ini adalah bersaudara. Daripada yang kakak bilang sudah kau adik yang dapat saja, atau yang tengah bilang sudah kau yang dapat saja, atau yang lain bilang sudah kamu aja yang dapat, karena 7 bersaudara. Nah, ini pertanyaan yang disampaikan dalam Injil pada kesempatan ini. Yesus kemudian memberikan sebuah kepastian tentang pertanyaan ini, menjawab pertanyaan ini. Apa yang dipikirkan manusia di dunia dan yang terjadi di surga, yang menjadi kebingungan dan rasa penasaran umat, akhirnya dijawab oleh Tuhan, dijawab oleh Yesus dengan sangat sederhana. Kalau di dunia ada kawin dan dikawinkan, di surga tidak ada kawin dan dikawinkan. Kenapa di surga tidak ada kawin dan dikawinkan? Karena di surga sudah ada kesempurnaan. Semuanya telah menjadi sempurna. Ketika kita bersatu dengan Kristus, kita tadi dikatakan disebut sebagai anak-anak Allah, disebut sebagai keluarga Allah. Nah, karena kita semua adalah satu keluarga, maka tidak mungkin kita saling kawin dan dikawinkan di sana. Mana ada orang tua menikah dengan anak, tidak ada. Karena kita semua sudah menjadi satu keluarga, kita semua sudah menjadi satu kesatuan. Ketika kita dilayakkan masuk dalam kerajaan surga, maka inilah jawaban terpenting dari Tuhan Yesus atas pertanyaan dan rasa penasaran umat manusia, kira-kira pilih siapa ketika terjadi peristiwa kematian itu. Maka mungkin menjadi sebuah katekes yang baik bagi kita sekalian pada kesempatan ini. Sering kita mendengar kata-kata dari orang yang berhadapan dengan peristiwa kematian itu. Jadi biasanya kalau kita datang pada peristiwa kematian, istrinya dulu sudah meninggal, lalu sekarang suaminya meninggal. Nah, orang sini mengatakan begini, waduh, pasti mereka bahagia karena istri dan suami akan ketemu di surga. Nah, kita sering mendengar kata-kata atau kalimat seperti ini. Jadi suami atau istri yang duluan pergi lalu kemudian yang satu menyusul, orang yang datang di situ mengatakan, ya bahagia karena mereka berdua bertemu di atas sebagai suami istri. Bahagia karena mereka akan berjumpa sebagai satu keluarga di atas. Nah, Yesus hari ini memberikan jawaban, tidak. Jadi mulai sekarang berhentilah untuk berpikir demikian. Kita, Anda semua yang menikah itu, kalau sudah mati, naik di atas sana, tidak menikah 2 kali lagi. Kita semua sudah menjadi anak-anak Allah, kita semua sudah menjadi keluarga Allah, maka tidak ada lagi, Yesus memberikan jawaban, tidak ada lagi kawin dan dikawinkan. Para saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, inilah pertanyaan penting dan ini juga yang menjadi jawaban penting yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahwa setelah peristiwa kematian itu, ketika manusia bersatu dengan Tuhan, duduk makan bersama dengan Tuhan, ada kesempurnaan terjadi di sana. Kita menjadi sempurna. Kita telah melihat Allah secara nyata. Kita telah melihat Allah secara sempurna. Kita menyebut Dia sebagai Bapa.
Oleh karena itu kita adalah satu keluarga, maka tidak ada lagi kawin dan dikawinkan di sana. Semua kita adalah satu, semua kita adalah keluarga. Para saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang menjadi pengalaman dalam bacaan Injil pada hari ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi dalam bacaan pertama. 7 orang bersaudara yang mengalami peristiwa tragis harus berhadapan dengan peristiwa yang menegangkan. Mereka harus mengalami pembantaian, bahkan harus dibunuh. Apa yang terjadi di situ? 7 orang ini ketika diancam, bahkan nyawa harus menjadi taruhan mereka, ternyata mereka tidak lari dari iman mereka. Bahkan tadi kita mendengarkan dalam bacaan pertama kata-kata indah yang disampaikan oleh salah seorang dari anak yang hendak dibunuh itu. Dari surga aku telah menerima anggota-anggota ini. Demi hukum-hukum Tuhan, kupandang semuanya itu bukan apa-apa. Aku berharap akan mendapat kembali semuanya itu daripadanya. Sampai-sampai sang raja sendiri serta pengiringnya tercengang atas semangat pemuda itu yang memandang kesengsaraannya bukan apa-apa. Ini adalah sebuah pengalaman iman yang sungguh sangat dahsyat yang dialami oleh orang-orang dalam bacaan pertama pada hari ini. Ada persoalan besar, ada pergumulan besar yang dihadapi oleh 7 orang ini, tetapi mereka tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Mereka meyakini bahwa Tuhan akan menjadi juru selamat mereka. Mereka membuat sebuah pilihan yang tepat, bahwa lebih baik mati di tangan manusia, lalu kemudian mengalami kebahagiaan dalam kerajaan surga untuk selama-lamanya, daripada hidup lalu kemudian mati lalu mengalami neraka seumur hidup. Inilah pilihan tepat yang dibuat oleh 7 orang ini, bahwa Tuhan akan menjadi keselamatan bagi mereka sekalian. Oleh karena itu, yang harus dipegang teguh, yang harus menjadi sandaran hidup bagi mereka adalah Tuhan, bukan manusia. Bacaan pertama kemudian mengajarkan kepada kita semua pada kesempatan ini, bahwa terkadang dalam kehidupan ini kita berjumpa dengan begitu banyak persoalan, kita berjumpa dengan begitu banyak pergumulan, berjumpa dengan begitu banyak tantangan dalam kehidupan ini, yang terkadang membuat kita menjadi cemas, membuat kita menjadi takut, membuat kita menjadi putus asa, dan terkadang kita lari meninggalkan Tuhan. Hari ini 7 orang ini mengajarkan kepada kita sekalian, apapun persoalan itu, apapun pergumulan itu, orang harus tetap berdiri teguh, orang harus tetap meyakini bahwa Tuhan akan menjadi juru selamat mereka. Inilah pesan penting yang disampaikan kepada kita semua pada hari ini, sesuai amanat sabda yang diperdengarkan kepada kita semua pada kesempatan ini. Kita semua diajak untuk menjadi seperti 7 orang dalam bacaan yang pertama tadi. Ketika berhadapan dengan persoalan dan pergumulan, ketika berhadapan dengan masalah hidup yang berat, hari ini kita semua disadarkan, orang harus tetap meyakini, orang harus menjadikan Tuhan sebagai sandaran utama dalam kehidupan mereka. Lari dari Tuhan akan menghadirkan kebinasaan, tetapi mendekat kepada Tuhan akan menghadirkan keselamatan. Hari ini juga kita diajak untuk berdoa secara khusus bagi saudara-saudari kita, keluarga-keluarga kita, teman-teman, sahabat-sahabat kita yang telah meninggal dunia. Mari kita hening sejenak pada kesempatan yang indah ini. Nama-nama telah dibacakan. Kita hening sejenak. Coba kita pikirkan lagi. Kita menghadirkan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kasihi dalam pikiran kita masing-masing. Coba kita ingat apa yang terjadi dengan mereka sekalian pada hari-hari di mana mereka dipanggil oleh Tuhan. Coba kita ingat kembali kapan, di
mana siapa orang-orang yang kita cintai yang dipanggil oleh Tuhan. Kita ingat kembali peristiwa-peristiwa itu. Semoga doa-doa kita pada kesempatan ini didengarkan oleh Tuhan. Saudara-saudara kita yang disebutkan namanya, yang didoakan pada kesempatan ini, Tuhan Maha Pengampun, mengampuni segala dosa dan salah mereka, menganugerahkan keselamatan jiwa bagi mereka sekalian, kebahagiaan surgawi mereka terima dalam keabadian. Berkat Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Kita lanjut berdiri mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah. Tuhan itu setia. Kita akan dibantu dan dilindunginya terhadap kejahatan. Dengan iman ini, maka kita berani berdoa kepadanya. Bagi gereja di dunia, semoga Allah Bapa membimbing semua orang manusia yang tunggal. Marilah kita mohon. Bagi para penanggung jawab komunikasi sosial, semoga Allah Bapa membimbing para penanggung jawab komunikasi sosial agar dalam melukiskan badan manusia selalu ditampakkan pula keluhuran jiwanya. Marilah kita mohon. Bagi para penderita cacat atau sakit, semoga Allah Bapa meyakinkan para penderita cacat atau sakit bahwa masa depan yang telah kebangkitan badan tetap menantikan mereka. Marilah kita mohon. Bagi kita di sini, semoga Allah Bapa membimbing agar kita dapat menjalani hidup kita dengan riang gembira dan damai sejahtera menuju kebahagiaan yang kekal. Marilah kita mohon. Bagi kepentingan paroki, semoga Allah Bapa menguatkan iman, semangat kerendahan hati, dan kesetiaan umat paroki Maria Tak Bernolak Panjang, supaya dapat menghadapi kesulitan, sakit, dan tantangan hidup sebagai orang beriman, sehingga mampu bangkit dan menemukan cara mengatasinya dengan terang sabda Tuhan. Menyadari cinta Tuhan dalam hidup, kita harus mensyukuri dan berbuat atau berkarya dan melayani sesama dengan penuh cinta. Marilah kita mohon. Bagi kepentingan diri kita masing-masing, marilah kita mohon. Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa secara khusus bagi umat Stasi Dampit dimanapun mereka berada, umat Stasi Dampit yang saat ini berada di tempat ini, umat Stasi Dampit yang berada di luar atau di perantauan. Semua mereka senantiasa Kau jaga, Kau lindungi, dan Kau berkati. Umat Stasi Dampit dimanapun mereka berada, perjalanan mereka Kau jaga. Berikan kepada mereka semua kesehatan yang baik, umur yang panjang. Sembuhkan mereka dari sakit dan penyakit. Umat Stasi Dampit yang saat ini mengalami persoalan dan pergumulan, semoga menemukan jalan keluar dari persoalan dan pergumulan mereka.
ini, dimanapun mereka berada. Semoga apa yang menjadi harapan dan cita-cita mereka Kau rahmati dan Kau berkati. Studi mereka senantiasa Kau berkati. Semua umat yang berada di stasiun Dampit, setiap usaha dan pekerjaan mereka, ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati dan melipat gandakan apa yang menjadi usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan, kami mendoakan umat stasiun Dampit dimanapun mereka berada, untuk setiap perjalanan, untuk setiap harapan, untuk setiap doa-doa permohonan yang mereka panjatkan kepadamu. Semoga Engkau senantiasa mendengarkan dan mengabulkan. Jaga, lindungi dan berkatilah mereka sekalian. Kami mohon. Dan ya Tuhan, pada kesempatan ini kami mendoakan secara khusus kaum keluarga kami, mereka yang kami sebutkan dan doakan dalam perayaan ini secara khusus, yang kami kasihi yang telah meninggal dunia. Semoga Engkau ya Tuhan mengampuni setiap dosa, kesalahan dan keterbatasan dari saudara-saudari kami yang telah meninggal, yang kami sebutkan dan doakan dalam perayaan ini, dan anugerahkanlah keselamatan dan kebahagiaan kekal bagi mereka sekalian. Gabungkanlah saudara-saudari kami yang telah kami sebutkan dan doakan ini ke dalam kerajaan-Mu, dalam persekutuan-Mu. Dan kami juga mendoakan kaum keluarga yang ditinggalkan. Semoga mereka semua memahami peristiwa ini sebagai peristiwa iman, bahwa Engkau berkuasa atas hidup dan mati manusia. Tabahkan hati keluarga yang mungkin masih mengalami kesedihan karena kepergian orang-orang yang mereka kasihi. Kami serahkan mereka yang telah meninggal ini ke dalam tangan kemurahan kasih-Mu. Ampunilah segala dosa dan salah mereka, dan anugerahkan istirahat serta kebahagiaan yang kekal. Kami mohon. Ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami, dengarkan dan kabulkan karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan persiapan persembahan. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkatilah kami dalam roti dan anggur ini dengan Roh Yesus Al-Masih, Putra-Mu yang telah membangkitkan kami dari kematian menuju kehidupan, sebab Dialah keselamatan kami kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan
dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau Tuhan, hidup diubah bukan dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman kekal di dalam surga. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kemuliaan, serta seluruh naskah surgawi, kami melakukan pada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal, ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang yang dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan." Kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihibur menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar kami memperkenalkannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Hendrikus serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu yang saat ini kami ingat, kami sebut dan kami doakan.
dari dunia ini kehadiran-Mu. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, yang kami ingat dan kami doakan dalam perayaan ini, mereka yang tidak atau dilupakan oleh saudara-saudarinya, keluarganya yang telah meninggal dunia. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dia dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, dengan pengantaran Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Ya Tuhan, sebagai jamaah surga, berilah kami rezeki pada hari ini, dalam pelaksanaan kami, seperti kami mengampuni bersama kepada kami, dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh dan
Kristus.
Tuhan Yesus setelah bangkit ketika Ia membagi roti. Marilah berdoa. Allah Bapa kami bersama, kami bersyukur kepadamu karena Engkaulah sumber kehidupan semua orang di dunia. Semoga dalam segala tingkah laku kami terungkap rasa syukur kami atas cinta kasih, perhatian dan perlindungan-Mu, dan atas karya-Mu yang membentuk kami menjadi umat-Mu dalam satu keluarga-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Pengumuman gereja Minggu 6 November 2022, hari Minggu biasa ke-32. 1. Hari-hari gerejani. Rabu 9 November, Pesta Pemberkatan Gereja Basilik Veteran. Kamis 10 November, Perayaan Wajib Santo Leo Agung. Jumat 11 November, Perayaan Wajib Santo Maximus Janito. Sabtu 12 November, Perayaan Wajib Santo Yosafat. 2. Misa di Gereja Santa Teresia Lisieux Pagarang, Selasa 8 November 2022, pukul 17.30 atau setengah 6 sore, petugas dari stasi Sidoarjo. 3. Misa harian di Pastoran, Senin, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu, pukul 5.30 setengah 6 pagi. 4. Mohon kehadiran seluruh pembina iman anak separoki dalam rapat persiapan Natal Anak tahun 2022 pada hari Minggu hari ini 6 November 2022 pukul 12 siang di Aula Pastoran Lepanjen. 5. Mohon kehadiran tim dekorasi altar dari masing-masing stasi dan lingkungan, khusus untuk lingkungan Lepanjen mengirimkan pesertanya masing-masing minimal 3 peserta. Ini lingkungan khusus Lepanjen. Pada pembinaan dan pelatihan dekorasi altar yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022, tempat Aula Pastoran Lepanjen, pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang. Bunga disediakan panitia, sedangkan untuk daun diharapkan membawa sendiri oleh peserta. Daun yang diminta adalah daun andong atau daun Sri Gading. 6. Akan menerimakan sakramen perkawinan. Victorius Sintu Fernandes, putra dari Bapak Yohanes Sina Fernandes dan Ibu Flaviana Ispayak dari Stasi Kecokoan, dengan Ruth Indah Kusuma Wardani, putri dari Bapak Danu Arso dan Ibu Watini dari Timika. Pengumuman ini adalah pengumuman yang pertama. Bagi yang mengetahui halangan perkawinan pasangan tersebut di atas, harap memberitahukan kepada pastor paroki. 7. Partisipasi umat dalam gerakan Rp1.000 untuk pendidikan calon imam dari Stasiun Dampit minggu yang lalu Rp89.000. Berikutnya laporan kartu kuning yang masuk minggu ke-5 Oktober 2022 dari Stasiun Dampit. Lingkungan Santo Yohanes 7 kartu, Lingkungan Santo Petrus 5 kartu, dan Santo Lukas 11 kartu. Laporan kolekte minggu 30 Oktober 2022 dari Stasiun Dampit Rp303.000. Lain-lain, misa penutupan bulan Rosario 31 Desember Rp1.561.000, misa di Pagarang 1 November Rp228.000, dan misa di Kompleks Sekolah 4 November Rp386.000. Berikutnya petugas misa.
Minggu 13 November 2022. Pemimpin Romo, Dirijen Ibu Ninuk Supratiwi, Organis Bapak Wendy Doan Lesmana, Mazmur Ibu Sri Pujiastuti, Lektor 1 Ibu Suratina, Lektor 2 Ibu Sukila, Bait Pengantar Injil Ibu Sri Subekti, Doa Umat Ibu Umi Kalsum, Misdinar OMK, Piket Bunga Altar Keluarga Ibu Indah Nathan, Konsumsi Keluarga Ibu Slamet atau Bapak Gregoria Slamet, Pembaca Katekisi Bapak Yudi Hermanu, Asim Pembagi Komuni Bapak Indra Sutoko, Pembaca Pengumuman Bapak Cornelius Imam Hidayat. Berikutnya kegiatan lingkungan untuk lingkungan Santo Petrus dan Yohanes. Kegiatan doa lingkungan dilaksanakan pada hari dalam kolekte doa sayur selama bulan Oktober, baik yang dilaksanakan di gereja maupun di rumah masing-masing. Kolekte terkumpul Rp1.175.500, 50% sebagai persembahan untuk pendidikan calon imam dan 50% untuk kegiatan stasi dalam misa penutupan bulan Rosario 31 Oktober 2022 di Gereja Stasi Kerjo. Berikutnya kami sampaikan bahwa mulai besok Senin 7 November kita akan mengadakan pengecatan gereja yang akan dilaksanakan besok mulai pagi dan tenaganya dari Pak Agus Pramono. Kepada Bapak Ibu yang punya waktu boleh dipersilakan untuk berpartisipasi. Kemudian kepada Romo, Bapak Ibu semuanya, setelah misa ini mohon tidak pulang dulu. Kita akan mengadakan doa bersama, selamatan dan makan bersama dalam rangka peringatan arwah kaum beriman yang akan nanti dipandu oleh Pak Theophilus Indra Sutoko selaku asisten imam. Demikian, terima kasih, berkah dalam. Terima kasih atas kehadiran kita semua dalam perayaan pada kesempatan ini. Semoga melalui perayaan pada hari ini kita menjadi seperti 7 orang dalam bacaan pertama tadi, punya iman yang kuat, punya iman yang teguh ketika berhadapan dengan kesulitan, berhadapan dengan persoalan. Apapun situasinya, apapun persoalannya, kita tetap menjadikan Tuhan sebagai sandaran hidup kita. Amin. Tuhan bersamamu. Kita sekalian bersama yang kita ingat dan doakan dalam perayaan ini, umat Stasi Dampit dimanapun mereka berada, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, dengan ini misa sudah selesai.